Bolangkan Di dia belakang. lusang nama Indonesia. Baru dengar. Lagi mengatakan bahwa jangan percaya ketika orang-orang Korea influencer datang bilang aku cinta Indonesia. Jangan percaya. Ya, jangan percaya. Bagi Korea, lihatlah guys omongan dia guys. Jika kita menerima mereka, mereka hanya akan melakukan kejahatan terhadap perempuan yang rentan melakukan mendatangkan malapetaka bagi negara ini. Wah, ini udah gak bisa dibiarin guys. Kita nggak ada intro lagi kali ini teman-teman ya, karena ini menurut gua nih udah kelewatan batas. Kinets atau netizen Korea ini udah nggak ada otaknya. Kalau gua lihat secara nggak langsung nih mereka udah kalah sebenarnya, nggak tahu cari bahan apa lagi untuk ngata-ngatain Indonesia, sampai dia bawa-bawa agama dan korban bencana alam pun dibawa langsung. Gue nggak tahu nih tipe netizen macam apa yang war di sosial media tapi sampai nggak tahu batas. Menurut gue ini udah kelewatan. Dan video ini gue khususkan untuk lo pada yang tergila-gila dengan K-pop, penyembah K-pop, yang kalau idola lo disenggol sedikit sama orang sendiri dari negara lo bela mati-matian orang dari luar. Nih gue kasih tahu sama lo pada ya, udah banyak di luar sana orang yang ngebahas jangan terlalu menyembah idola lo K-pop itu, karena mereka bilang I love Indonesia, tapi di balik kamera negara kita direndahkan sama mereka. Lo harus tahu itu. Ya mungkin gue bahas kayak gini sebentar lagi bakal banyak haters gue juga dari negara sendiri, karena banyak bener-bener orang kayak gini guys. Masalah kalian itu sama Kinets anjing, bukan sama members BTS, apalagi Namjoon. Ntar kalau dihujat balik play victim si anjing najis babi, sumpah dah agar war dah kalian, tapi jangan bawa-bawa member BTS. Dia nggak terima kalau misalkan ada member BTS yang nggak tahu apa-apa dibawa-bawa. Tapi mereka tuh bawa artis dari Indonesia juga. Kalau kalian masih ingat itu Baskara, aktor yang dari Indonesia, itu juga diseret-seret ke sana guys. Dan orang Indonesia tuh makin senang gitu, kayak nggak baper. Baskara dihina, ya udah kami ya alhamdulillah kalau disamakan dengan Baskara karena dia ganteng bagi kami gitu. Kena orang ini emosi, lihat emosi. Ya elah lo memang. Kayaknya kita langsung ke masalah yang sangat krusial banget nih menurut gue nih, karena apapun itu udah membawa agama, menurut gue nih orang udah blunder parah sih. Umat Buddha dan Katolik baik-baik saja, tetapi umat Muslim benar-benar tidak ada harapan. Lihatlah Eropa, awalnya mereka menerima umat Muslim dengan niat baik, tetapi ketika para Muslim mulai melakukan kejahatan terhadap perempuan mereka sendiri, mereka memutuskan untuk memberlakukan kembali kebijakan anti pengungsi. Bahkan dalam perjuangan ini, negara-negara Buddha seperti Thailand tetap teguh, tetapi Indonesia, negara mayoritas Muslim, adalah wabah bagi Korea. Lihatlah guys omongan dia guys. Jika kita menerima mereka, mereka hanya akan melakukan kejahatan terhadap perempuan yang rentan melakukan miso apalah itu dan mendatangkan malapetaka bagi negara ini. Sejelek itu pikiran idola kalian guys. Itulah dari mereka tuh. Lo pada nih pecinta BTS nih, coba tolong nih, di mana lo sekarang gitu lo. Dulu lo bela-bela, ini negara lo habis-habisan, agama lo nih dibawa-bawa mereka tuh, gimana respon lo coba? Pengen lihat gua emosi, Cok. Saya tidak tahu tentang negara-negara Asia Tenggara lainnya, tetapi orang Indonesia sebaiknya tidak diterima di Korea, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja beragama Buddha, sedangkan Filipina dan Timur Timur beragama Katolik. Jika tidak masalah, tetapi Indonesia adalah negara jadi seperti Eropa jika sebuah agama yang hanya memperlakukan laki-laki yang terobsesi dengan miso ya masuk ke negara ini, Korea akan menjadi tempat yang lebih baik. Apa maksud mereka dengan bikin postingan kayak begini dan terus menambahkan orang yang lagi beribadah? Dan lo yang tergila-gila BTS Korea yang produk dari Korea apapun segala macem, dan lo diam aja ketika agama lo dihina. Lo harus mulai ada pergerakan dari diri lo sendiri, apa yang harus lo bikin gitu, karena kalian secara nggak langsung itu berkontribusi besar dengan K-pop yang ada di sana gitu. Nah lihatlah itu, apakah idola kalian membela kalian? Lihat, buka mata kalian, lihat. Apakah senang guys agama kita udah disenggol-senggol seperti ini? Apakah ada senang? Ini menurut gue udah offside dan mereka nggak tahu lagi nyerang kita daerah dari sisi mana nih. Gue nggak ngerti gitu, karena udah diserang dari sisi kanan, kiri, depan, belakang. Itu Indonesia emang nggak ada kapoknya, dan sekarang mereka ngambil strategi paling akhir, jalur agama. Ini menurut gue nih, aduh ini cemen banget sih guys. Menurut gue ya ini bukan titik kelemahan, cuman kita tuh tahu gitu guys, apapun ya, Indonesia itu banyak agama guys. Kita tahu kalau udah nyampe ke ranah agama, oh itu bukan bercandaan lagi, itu udah hal yang serius. Kalau kemarin sih dikatain monyet pun orang Indonesia masih milih peran. Ini udah, kalau ini gue respect.
Kita rating di YouTube juga semua MP acara TV Korea agama nomor 1. Berani banget sampai bawa agama tuh. Ini udah gini lah guys. Kontribusi lah dikit, berkontribusi. Lo pada tuh. Ada kayak senggaknya yang lo lakuin gitu. Kita itu bisa guys. Netizen Indonesia itu nggak bisa disenggol. Kita kuat guys. Tergantung dari kita lagi sekarang. Brazil ngakuin lo netizen Indonesia bro. Wah. Gua nggak tahu ini beneran atau enggak, tapi gue pas ngeliat nih kayak gue berapi-api gue sumpah Cok. Berapi-api gue sumpah ya Allah ya Allah. Astagfirullahaladzim, sumpah gue berapi-api kali ketika ngeliat begitu lihat wah. Dan gue nggak tahan begitu ngeliat ini, gue langsung naik ke atas, gue langsung record, gue kayak mana caranya gue harus upload ini hari gitu. Gue nggak terima. Ini ada video podcast Dagi ya, siapa nih gue nggak paham juga guys, dengan Om Deddy, video lama tapi dan yang dia bahas dulu itu kebukti sekarang guys. Coba lo dengar ya. Tapi di belakang Di dia belakang. lustang nama Indonesia. Coba lo dengar. Dagi mengatakan bahwa jangan percaya ketika orang-orang Korea influencer datang bilang aku cinta Indonesia. Jangan percaya. Ya jangan percaya. Karena hari-hari ini jadi viral Indo sarangnya. Nah, Mereka namanya aku cinta Indo sarang. Cinta Indo sarang. Indonesia. Tapi di belakang mereka ngomong tentang tidak hormat agama dan rasis dan share info tentang atau karaoke. oke. Kalau emang ini benar ya, lu bisa udah mulai cerna sekarang ya, para penggila K-pop ya. Lu udah bisa cerna sekarang ya, akal sehat lu pakai sekarang ya guys. Makanya jangan terlalu berlebihan ketika mengidolakan orang lain. Karena kalau ada masalahnya menyangkut agama, menurut gue tuh udah lu harus cut off abis sih. Ada yang masih ingat video ini? Video ini tuh viral sebelum, kalau nggak salah gue ya, sebelum Kinet sama Siblings itu viral guys. Sebelum mulai-mulainya netizen Indo dan Korea tuh berselisih paham. Ini udah viral luan. Mungkin mengira Korea Selatan itu ramah dan modern. Tapi kalau kamu muslim, apalagi perempuan berhijab, kenyataannya bisa sangat berbeda. Banyak turis muslim mengaku dipandang aneh, bahkan dijauhi hanya karena pakaian mereka. Tapi yang lebih gelap, tahun 2014, komunitas mahasiswa muslim di Daegu ingin membangun masjid kecil untuk salat. Respons warga, protes besar-besaran, menyimpan daging babi di sekitar lokasi, bahkan melempar kepala babi ke area pembangunan. Dan sampai sekarang, warga sekitar masih sering memanggang babi di dekat masjid dengan sengaja, setiap hari, setiap waktu. Lebih parahnya saat umat muslim minta bantuan polisi untuk membersihkan tempat ibadah dari simbol-simbol provokasi itu. Polisi diam saja. Jadi masih yakin Korea itu seindah drama yang kamu tonton? Aduh, merinding juga gitu ya guys ya mendengar semua ini. Ya, gitu masih aja muja-muja K-pop. Tuh nih lo ceramahin no. Guys, aku Kristen tapi nangis banget baca komenan-komenan Kinets yang bawa-bawa agama muslim dengan melontarkan kata-kata yang tidak baik. Buat teman-teman yang beragama muslim, semangat sayang-sayangku, ayo sama-sama pakai hashtag boycott K-pop. Wah nih gue merinding baca itu, sumpah gue merinding banget gue guys. Ih sumpah gue merinding baca begituan. Saudara kita yang beragama Kristen pun merasakan hal ini, apalagi kita yang agamanya dikatain gitu. Aduh nih kayak menusuk hati banget gitu guys. Maksud gue udahlah ya, yuk udah bisa guys, udah mulai bisa nih. Kapan lagi gitu? Kalau kemarin kita bahas ini masih ketawa-ketawa, kayaknya kali ini gue nggak ada ketawa-ketawa sih. Ini udah parah banget. Nah dan gak hanya bawa-bawa agama, Kinets juga seperti yang kalian tahu, Indonesia baru aja dapat musibah yaitu banjir dan tanah longsor. Itu pun dijadikan bahan untuk ngata-ngatain Indonesia dengan orang Korea. See that? Lihat, gue tunjukin ke kalian seenggak ada adabnya gimana Kinets, para K-pop yang berasal dari sana yang lo puja-puja itu. Di Indonesia gempa bumi sering terjadi sehingga orang-orang tinggal di lahan tandus yang dipenuhi mayat. Terkadang ketika lapar mereka bahkan memakan daging. Mereka benar-benar biadab. Ini tuh sebenarnya yang biadab itu siapa gitu? Mereka apa kita gitu? Orang yang mereka paham gak sih konsep orang terkena musibah itu harus diapakan gitu guys? Paham gak mereka kalau ada bencana itu berarti itu musibah? Paham gak sih mereka yang begitu nih? Lah kok bisa untuk jadi bahan olok-olokan itu? Menurut gue nih orang gak ngerti apa-apa tuh gimana gitu loh. BTS mah cowok lembek, sama kita saja nangis. Kutu, kalau mau menghina BTS minimal bisa ngalahin prestasi mereka dulu. Gak bisa ya?
Itu contoh, salah satu contoh, walaupun itu video lama 2024, tapi itulah salah satu contoh dari dulu sebelum kejadian ini. Ya gitulah, banyak perempuan-perempuan Indonesia itu tergila-gila dengan BTS, dengan K-pop sampai mereka tuh merendahkan laki-laki Indonesia sendiri yang pada dasarnya orang tuanya pun ayahnya warga Indonesia. Sampai segitunya sih menurut gua ya, kayak terlalu berlebihan. Iya gitu kan, fanatik sih lebih tepatnya guys. Kalau udah fanatik emang susah, cuman makanya jangan sampai lo jadi orang yang fanatik dengan orang juga gitu. Berani senggol Indonesia, Korsel langsung dilanda ketakutan. Babak baru netizen Indo versus Kinets. Netizen Indo kalau dilawan, emang netizen Korea nih harus dikasih pelajaran biar jangan rasis. Tentu tahu siapa itu netizen plus 62. Sedikit saja menyinggung Indonesia, apalagi soal agama, pasti habis. Itulah yang dirasakan Korea Selatan saat ini. Banyak dari netizen Korea Selatan yang mulai sadar melawan netizen plus 62 adalah kesalahan besar. Kini semua menjadi terbalik. Banyak dari netizen Korea Selatan mulai dihantui rasa ketakutan. Banyak yang mulai takut melakukan live streaming karena jadi santapan netizen plus 62. Kalau kemarin nih, kejadian kemarin, war itu adalah dijadikan sebagai hiburan dengan para netizen-netizen Indonesia. Tapi kalau yang kali ini udah nyenggol-nyenggol agama sampai bawa orang yang lagi kena musibah, gua rasa sebentar lagi kita akan nengok ada salah satu produk atau apapun itu dari sana tuh yang ratingnya bakal ambles. Gua berani jamin itu sih, karena Brazil udah merasakan hal itu, karena mereka juga pernah sempat bikin postingan itu, jangan main-main dengan netizen Indonesia karena harusnya mereka tuh Kinets belajar dari Brazil. Karena netizen Indonesia pada dulunya itu pernah menghancurkan rating dari salah satu produk yang ada di Brazil gitu. Jangan sampai ini terjadi lagi lah. Cuman menurut gua tuh udahlah gitu kan. Ada nggak sih yang bisa bahasa Korea guys? Coba tolong kasih tahu lah gitu. Ayolah kalau main war-war ayolah. Tapi jangan agama tuh jangan dibawa-bawa gitu. Kayak yang musibah tuh jangan bro gitu loh. Kayak ini udah merembet kemana-mana ya menurut gua ya. Segitu dulu video kita kali itu teman-teman ya. Dengan begini tuh kalian mungkin agak lebih terbuka, terlebih buat kalian yang nggak melihat berita ini di Instagram ataupun di TikTok. Makanya gua angkat di sini jadi lu bisa tahu di sini. Ya gue berharap ada pergerakan di hati lu yang terlalu berlebihan dan fanatik kepada K-pop dan BTS. Semoga kalian sadar dengan video ini tuh harus apa ke depannya, nanti kalian udah pasti harus tahu. Ini menyangkut dengan agama kita juga dan menyangkut dengan saudara-saudara kita yang lagi terkena musibah juga ikut terseret dalam war media ini gitu. Jangan sampai agama-agama lain yang ada di Indonesia juga ikut terseret di dalam war media ini teman-teman ya. Segitu dulu informasi dari gua. Thank you udah nonton sampai di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.